Mahes segera mengusir Chris sembari menodongkan sebuah pisau. Namun Chris segera bergerak dengan cepat, memukul Mahes hingga terlempar keluar tenda. Petugas keamanan yang mencoba melerai mereka malahan ikut terkena amukan Chris. Emosi yang dipendamnya selama ini telah meledak. Bahkan ia menghantam wajah Mahes secara bertubi-tubi. Kebrutalan itu terhenti ketika Fanny tiba-tiba berdiri melindungi Mahes. Dengan tangan gemetar, Fanny menodongkan pisau ke arah Chris. "Pergi dari sini, aku mencintai Mahes," teriaknya. "Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu." Perkataan yang membuat hati Chris seketika hancur. Bahkan Mahes kini menganggap Fanny benar-benar tidak waras. Saat Chris hendak kembali menghajar Mahes, sesuatu yang tak terduga terjadi. Fanny menusukkan pisau ke lengan Chris. Air mata Chris jatuh ke tanah, bukan karena rasa sakit melainkan karena perilaku Fanny yang menghancurkan hatinya. Mahes ketakutan lalu kabur melarikan diri. Fanny berusaha mengejarnya seperti orang kesurupan. Chris memeluk tubuh Fanny, mencoba menghentikannya dan menenangkan. Namun Fanny terus mengamuk hingga akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Insiden itu berdampak besar. Seluruh rangkaian tur dibatalkan. Ben dan Josh terpukul. Kapur, ayah Chris, tak tega melihat kondisi putranya. Ia mengingatkan Chris agar tidak mengorbankan masa depan atas nama cinta. Malam itu Chris dilanda kebingungan. Ia duduk di depan piano memainkan nada-nada sendu untuk menenangkan diri. Fanny yang baru terbangun tampak kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan mengajak Chris pergi ke lokasi pertunjukan. Dengan lembut Chris menjelaskan bahwa acaranya sudah selesai kemarin dan Fanny terlihat sangat menikmatinya. Jelas Fanny melupakan semua kejadian kelam itu. Chris terus bermain piano, alunannya menyayat hati. Fanny bertanya tentang inspirasi lagu baru itu. Chris mengaku terinspirasi dari kisah hidup seorang teman, padahal sebenarnya lagu itu adalah kisah dirinya dan Fanny. Lalu dia bertemu seorang gadis. Dia menemukan cinta yang tak pernah dia miliki. Bersama gadis itu, dia merasa sanggup menaklukkan dunia. Tapi gadis itu pergi ke tempat yang tak bisa diikuti siapapun. Fanny tak menyadari maksud ucapan itu. Ia justru menyarankan Chris membuat lagu untuk temannya. Fanny bahkan menawarkan diri menulis liriknya. Yakin lagu itu akan membuat gadis tersebut kembali. Chris pun pamit akan pergi sebentar. Fanny mengucapkan kata "aku mencintaimu". Namun nama yang disebut bukanlah nama Chris, melainkan nama Mahes. Kata-kata yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Chris menemui Kevin dan secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari band. Ia tak ingin band mereka hancur karena dirinya. Kevin marah besar, mimpi Chris sudah di depan mata. Chris tak punya kewajiban mengurus Fanny, ia masih memiliki orang tua. Namun keputusan Chris sudah bulat. Ia tak ingin terkenal tanpa Fanny di sisinya. Baginya, cinta yang ia dapatkan dari Fanny jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sore harinya, Chris kembali ke penginapan. Namun ternyata rumah itu telah kosong. Fanny sudah tidak ada. Membuat Chris seketika menjadi panik setelah mengetahui kalau Fanny telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Chris segera melaporkan hilangnya Fanny ke kantor polisi setempat. Tak lama kemudian, kedua orang tua Fanny datang setelah diberitahu oleh Chris. Ia merasa sangat tidak enak hati kepada mereka, seolah seluruh kejadian ini adalah kesalahannya. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu terlewati. Chris terus mencari Fanny kemanapun ia bisa. Namun hingga berbulan-bulan kemudian, pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil.